pada Pengadilan Tipikor Kota Ambon. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Leslie Linstema Tubun. Saya berperan sebagai jaksa penuntut umum. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rizky Wanda Banseran. Saya berperan sebagai hakim ketua. Saya Laudin, saya berperan sebagai hakim keputusan. Perkenalkan, nama saya Agus Sukel Keluarani. Saya berperan sebagai hakim penuntut umum. perkenalkan nama saya Pelaku Hukum. Saya berperan sebagai penasihat. Perkenalkan, nama saya Sumetilisi. Di sini saya berperan sebagai panitera, MC, dan saksi. Perkenalkan, nama saya Nisa Umunin. Di sini saya berperan sebagai terdakwa. Sekian dari perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garing 0.1.14 garing PS garing 03 garing 2008 dengan terdakwa Siti Sari Romani sebagai terdakwa pada hari ini 6 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruangan sidang. Sebelum saya memulai sidang terlebih dahulu, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan yang pertama yaitu pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir diwajibkan untuk berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruangan persidangan. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalan sidang. Selain itu, alat komunikasi harap untuk dinonaktifkan. Keempat, dalam ruangan sidang, siapapun yang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan bagi yang membawanya, wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus yaitu saniter mudah pidana. Tata tertib persidangan yang keenam adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, surat perintah petugas keamanan pengadilan dapat melakukan penggeledahan bahan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu pada hakim atau ketua sidang. Dan yang kesembilan adalah siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar perintah tersebut, maka atas perintah hakim tersebut yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan persidangan. Dan apabila pelanggaran tata tertib dianggap merupakan tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntut terhadap pelakuannya. Majelis hukum memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan Negeri Tipikor Kota Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garing 0.1.14 garing ST garing 03 garing 2008 dengan terdakwa Siti Sari Rumonin pada hari ini tanggal 6 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi
pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 434.11/FT/03/2008 dengan terdakwa Siti Sari Lumuri pada hari ini 6 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara siap menghadirkan terdakwa dalam persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Baik, Panitra persilakan terdakwa untuk memasuki ruangan sidang. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadiri terdakwa dalam persidangan. Silakan Bu. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, bagaimana kabar saudara terdakwa? Apakah Anda sudah siap memberikan keterangan sebagai terdakwa di persidangan hari ini? Alhamdulillah baik, Yang Mulia, saya siap. Baik, berdasarkan pasal 155 KUHP, maka majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terdakwa terlebih dahulu. Nama, Siti Sari Lumuri, Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Kevin 21 Januari 2002, Yang Mulia. jenis kelamin. Perempuan, Yang Mulia. Baik. Apakah benar Anda berkebangsaan negara Republik Indonesia? Iya, Yang Mulia. Apakah benar Anda beragama Islam? Iya, Yang Mulia. Baik. Apakah benar Anda bekerja sebagai direktur perusahaan di PT CV Indonesia? Iya, Yang Mulia. Baik. Perlu diingatkan kembali oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan pada pasal 56 ayat 1 wajib didampingi oleh penasihat hukum. Saudara terdakwa, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum atas nama Eva Hukum SHMH. Baik. Kepada saudara penasihat hukum, apakah benar saudara penasihat hukum dari terdakwa Siti Sari Lumuri? Ya, benar Yang Mulia. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Dalam perkara pidana nomor register PDM 438 garing 01.1 FT garing 03 2008. Benar, saya Mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Ambon. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan baik-baik. Selanjutnya, hakim ketua memerintah jaksa penuntut umum untuk membaca dakwaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Iya, Yang Mulia. Silakan saudara penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan pasal sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 junto, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 junto tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 junto tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1990 junto pasal 55 ayat 1 junto ke-1 KUHP subsidiar, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 53 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekian yang mulia. Baik, silakan berkenan. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah memahami dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Ya, saya paham yang mulia. Baik. Bagaimana dengan saudara penasihat hukum? Apakah Anda akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Ya benar yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan membacakan eksepsi dari saudara penasihat hukum. Saya keberatan yang mulia. Atas nama perkara dakwaan Siti Sari Rumoni dalam perkara pidana nomor register PDM 438 garing 01.1 FT garing 03 2008 kantor advokat Taman Diparte Jalan Kalilai 43 Negeri Ambon. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara pidana PDM 438 garing 0.1.1 FT garing 003 garing 2018. Saudara Majelis Hakim yang kami hormati, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan negeri Watnes yang terhormat, sehubungan dengan saudara terdakwa Siti Sari Rumoni penuntut umum, maka perkenalkan kami menyampaikan eksepsi atas nama terdakwa Siti Sari Rumoni tentang JPU salah dalam menerapkan hukum dalam surat dakwaannya. Ayat 1 menjelaskan bahwa surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum telah nyata tidak jelas salah dalam penerapan hukum atau pasal yang tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Demikian jelas tidak tepat atau tidak benar. Terdakwa telah melanggar pasal 346 KUHP. Ayat 2 menyatakan bahwa penggunaan dakwaan yang tepat terdakwa, tindakan pidana yang dituduh kepada para terdakwa pasal 55 ayat 1 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, tentang surat dakwaan tentang tindakan pidana korupsi. Ayat 1 menjelaskan bahwa surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum telah nyata-nyata tidak jelas dan mengandung tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Hal inilah tidak benar. Uraian tidak dilakukan secara jelas dan lengkap. Yang tersebut menggunakan apa tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa. Ayat 2 menjelaskan bahwa tentang tindakan pidana korupsi tersebut juga kita temui dalam hal identitas para terdakwa yang tidak melakukan tindakan tentang tindakan pidana korupsi. Para terdakwa yang nyata-nyatanya tidak jelas, yakni nama, jenis kelamin, agama, alamat, ketidakjelasan tersebut jelas-jelas dapat berakibat salah atau tidak tepatnya objek sasaran terkait barang bukti yang ada dalam perkara tindakan pidana korupsi tidak benar. Bahwa berdasarkan pasal 346 KUHP, maka surat dakwaan yang tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, betul demi hukum. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum betul demi hukum atas setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sekian ya. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang diberikan oleh penasihat hukum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya mohon izin menanggapi.
Dari penjelasan dari saudara penasihat hukum mengenai eksepsinya, bahwa penjelasan yang disampaikan oleh penasihat hukum ini sendiri berbelit-belit sehingga saya sebagai jaksa penuntut umum tidak mengerti dan memahami apa yang dibacakan oleh saudara penasihat hukum terdakwa. Selain itu juga, pada eksepsi yang dibacakan oleh saudara penasihat hukum sendiri tidak sesuai dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya, bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian-perjanjian tersebut. Padahal kasus Siti Sairul ini sendiri ditandatangani langsung sendiri oleh terdakwa, langsung berhadapan dengan perwakilan dari PT Tawada Graha. Mungkin itu saja yang mulia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum, demikian putusan selah dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ke 1 KUHP dan pelanggaran subside pasal 170 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Sesuai dengan putusan tersebut, maka sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 13 November 2021. Silakan panitera mencatat jadwal sidang berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan tutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 13 November 2021. Sesuai dengan putusan tersebut, maka sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 13 November 2021. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan di hari ini dilanjutkan dari persidangan sebelumnya pada tanggal 6 November 2021 dan dilanjutkan pada hari ini Senin tanggal 13 November 2021. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruangan sidang. Sebelum saya memulai sidang terlebih dahulu, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan yang pertama yaitu pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir diwajibkan untuk berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruangan persidangan. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalan sidang. Selain itu, alat komunikasi harap untuk dinonaktifkan. Keempat, dalam ruangan sidang, siapapun yang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan bagi yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus yaitu panitia pemuda pidana. Tata tertib persidangan yang keenam adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, surat perintah petugas keamanan pengadilan dapat melakukan penggeledahan bahan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata,
bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu pada hakim atau ketua sidang. Dan yang kesembilan adalah siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar perintah tersebut, maka atas perintah hakim tersebut yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan persidangan. Dan apabila pelanggaran tata tertib dianggap merupakan tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntut terhadap pelakuannya. Majelis hukum memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garing 0.1.14 garing FT garing 03 garing 2008 dengan terdakwa Siti Sari Rumonin pada hari ini 13 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera persilakan terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, bagaimana kabar saudara terdakwa? Apakah sudah siap memberikan keterangan sebagai terdakwa di dalam persidangan lanjutan hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia, saya siap yang mulia. Baik. Berdasarkan pasal 155 KUHP, maka majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terdakwa terlebih dahulu. Nama, Siti Sari Rumonin yang mulia. tempat tanggal lahir, Kevin 21 Januari 2002 yang mulia. jenis kelamin, Perempuan yang mulia. apakah benar Anda berkebangsaan negara Republik Indonesia? Iya yang mulia. Apakah benar Anda beragama Islam? Iya yang mulia. Apakah benar Anda bekerja sebagai direktur di perusahaan PT CV Indonesia? Iya yang mulia. Baik, perlu diingatkan kembali oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan pada pasal 56 ayat 1 wajib didampingi oleh penasehat hukum. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Baik, silakan Anda membaca tuntutannya. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan. Tuntutan sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Siti Sari Rumonin bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ketiga KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap Siti Sari Rumonin dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiare terdakwa selama 6 bulan kurungan. Keempat, menetapkan agar Siti Sari Rumonin membayar uang pengganti sebesar
uang pecahan sebesar 5.988.227.272 yang dibebankan secara tanggung rentang oleh seremoni dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Siti Sarumoni sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruh jumlahnya 5.988.227.277 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Sekian. Baik, silakan duduk kembali. Saudara penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan saksi dipanggil ke ruangan persidangan. Dan berapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini? 2 saksi yang mulia. Baik. Kepada petugas silakan hadirkan pada saksi pertama, Saudara Valina Reharet di dalam ruangan persidangan. Saudara saksi, bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Apakah benar Anda bernama Valina Rahareng, berumur 20 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta? Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Iya yang mulia. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Siap yang mulia. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari sebenarnya. tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Saudara saksi, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadi yang mulia. Baik. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Siti Sarumoni. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Baik yang mulia, untuk saudara saksi, coba Anda jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian
kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Graha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Ambon pada tanggal 31 Oktober 2020. Saudara penuntut umum, apa masih ada pertanyaan terhadap saksi? Saya rasa cukup yang mulia. Saudara penasehat hukum, apakah ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada yang mulia. Baiklah. Petugas hadirkan saksi kedua, Sumiati Desi, untuk memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi, bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah baik, yang mulia, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Apakah benar Anda bernama Sumiati Desi, berumur 21 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta? Ya, benar yang mulia. Baiklah. Para saksi sesuai dengan pasal 160 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Siap yang mulia. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah. Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Saudara saksi, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Baik. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting, tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Graha dalam penandatangan berita acara serah terima barang yang berbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apa masih ada yang dipertanyakan terhadap saksi? Saya rasa cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan terhadap saksi? Saya rasa tidak ada yang mulia. Baiklah. Selanjutnya pembelaan terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Sumiati Desi. Baik yang mulia. Berdasarkan hal ini tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ibu Majelis Hukum agar menerima putusan sebagai berikut. Primer, ayat 1 menjelaskan menerima dan mengembalikan eksepsi kami untuk seluruhnya. Ayat 2 menyatakan secara hukum bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atas setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Ayat 3 menyatakan bahwa seluruh biaya perkara ini kepada negara. Subsidiar,
memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenaan Majelis Hukum pemeriksaan perkara pidana ini kami sampaikan terima kasih. Ambon 13 November 2021. Hormatkan. Terima kasih saudara penasihat pembela dari saudara Sumiati Lesi. Saudara penuntut umum, apakah Anda sudah mengerti dan apakah Anda ada barang bukti? Saya sudah mengerti yang mulia dan saya mempunyai barang bukti yang mulia. Baik, silakan. Selanjutnya pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim kedua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Siti Sari Rumoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Senin 13 November 2021 di Pengadilan Tipikor Kota Ambon berakhir dengan hasil terdakwa Siti Sari Rumoni dijatuhkan 10 tahun penjara dan denda 200 juta. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 13 November 2021 di Pengadilan Tinggi Tipikor Kota Ambon dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya, majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia,